di HP-nya suami saya yang Samsung itu, hanya saja saya tidak sempat menyimpan karena sudah diprogram dari komputernya suami saya tuh, tiba-tiba HP-nya langsung nge-restart dari awal kayak gitu. Jadi saya kehilangan jejak di situ. Aslinya saya kelihatan di videonya itu, saya kelihatan karena di setiap kamar, di setiap ruangan itu ada CCTV. Akhir-akhir ini media sosial gempar dengan munculnya berita dugaan pencabulan yang dilakukan pengasuh pondok pesantren di Jember, Jawa Timur. Muhammad Fahim Mawardi, pengasuh pondok pesantren Al Jalil II di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dilaporkan istrinya yakni HA karena diduga melakukan perselingkuhan dan perbuatan mesum dengan santrinya sendiri di ruangan khusus. Setelah wartawan arrahmahnews.com menelusuri, ternyata Fahim Mawardi adalah pemilik akun YouTube Benteng Akidah. Dilihat dari video-video di akunnya, sangat kentara sekali kalau orang itu suka menyerang ulama-ulama NU, tokoh-tokoh moderat seperti Habib Hussein Ja'far, Yai Haji Akil Sirot, Islah Bahrawi, dan bahkan dia anti pemerintah. Selain mengasuh pesantren, ia juga aktif berdakwah lewat media sosial YouTube. Dalam YouTube-nya, Fahim Mawardi sering mengomentari aliran Islam Nusantara yang dicetuskan oleh Nahdlatul Ulama. Selain itu, ia juga pernah menyindir Deddy Corbuzier kala menjadi mu'alaf. Ia memiliki akun YouTube Benteng Akidah yang telah memiliki 410.000 subscriber. Sudah lama orang ini hobi menyerang dan menghina para ulama NU dan bahkan suka mengadu domba warga NU. Bahkan tak jarang ia juga kerap memfitnah dengan alasan menjaga ukhuwah. Sementara lewat sebuah akun YouTube miliknya bernama Benteng Akidah, Fahim Mawardi menantang bila sampai bisa menunjukkan bukti video perbuatan mesum, ia akan jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau nama saya dicemarkan itu tidak jadi soal, tapi kalau sudah namanya pondok pesantren, namanya kiai juga kena. Nah, itu parah bagi kami dan kami tidak bisa diam. Kami akan melakukan tuntutan pencemaran nama baik dan akan menuntut perlakuan tidak menyenangkan, kata Fahim melalui akun YouTube-nya Benteng Akidah. Dikutip hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Kepada sejumlah wartawan, Fahim menegaskan HA atau istrinya selaku pelapor tidak lagi berstatus sebagai istri, sebab beberapa waktu lalu ia sudah menalaknya. Fahim juga mengatakan tidak akan pernah rujuk kembali karena sudah tidak direstui oleh ibunya. Tapi istrinya itu ditalak kapan? Sebelum kejadian malam itu atau sesudah kejadian? Kalau istrinya itu ditalak setelah kejadian malam itu, berarti waktu-waktu sebelumnya masih bersama dia dong. Sehingga tentu si istri tahu semuanya tentang si Fahim itu. Dan Himatul Aliyah memang mengaku sudah tidak tahan dengan perbuatan suaminya yang diduga melakukan perbuatan mesum dengan santrinya. Hingga akhirnya HA memilih melaporkan suaminya ke pihak kepolisian Polres Jember. Dugaan HA semakin menguat saat dirinya mengaku mendapatkan rekaman suaminya yang sengaja merekam aksi mesum bersama santrinya. Saya sempat melihat dan mendengar rekaman saat suami saya berbuat, kata HA saat ditemui sejumlah wartawan bersama pihak kepolisian Kamis sore tanggal 6 Januari 2023. Namun Fahim Mawardi membantah sejumlah tuduhan yang dilayangkan istrinya. Bahkan Fahim menyebut ada pihak yang sengaja menjerumuskan dirinya. Namun HA, istri pengasuh pesantren syariah di Kecamatan Ajung tersebut menanggapi santai tuduhan fitnah yang dilontarkan suaminya. Santai? Iya. Jadi mantan istrinya itu cuma merasa santai saja meski mendapat ancaman dari Fahim. Tidak takut atau khawatir. Berarti si istri itu memang benar. Sebab misal ia memfitnah tentu akan khawatir atau ketakutan ketika mendapat ancaman dari Fahim yang akan melaporkan balik ke polisi.
Dan kita dukung Himatul Aliyah mengungkap kasus yang sangat membahayakan generasi muda dan mencoreng nama baik pesantren di Indonesia ini. Sebab ia, Himatul Aliyah, sempat melihat dan mendengar rekaman saat suaminya berbuat cabul. Kepada sejumlah wartawan, HA mengatakan dirinya sudah curiga saat suaminya lebih sering tidur di ruang studio yang berada di lantai 2 pondok pesantren. Suatu malam, HA mendengar ada orang masuk ke ruang khusus itu. Tak lama kemudian, terdengar suara orang beberapa kali menggedor pintu ruang studio itu. Keesokan harinya, salah seorang santri putri berinisial SN tiba-tiba menangis histeris. Belakangan diketahui santri itu menangis karena cemburu melihat suami HA memasukkan seorang ustadzah berinisial AN ke dalam ruang studio tengah malam. Dan ternyata ada santri lain yang juga pernah diperlakukan seperti itu oleh Fahim. Pasca kejadian itu, santri berinisial SN ternyata diantar pulang oleh terlapor tanpa pamit ke HA selaku pengasuh santri putri. Sejak hari itu, tiba-tiba terlapor atau Fahim masuk dan tidur di kamar bersama HA. Untuk menjawab rasa penasarannya, HA mengecek HP suaminya itu. HA kaget terdapat rekaman suara saat suaminya sedang melakukan perbuatan mesum dengan Ustadzah AN tertanggal 25 November 2022. Tak hanya itu, dugaan perbuatan cabul dengan santri juga ada di HP itu. Sayangnya, saat HA hendak mengamankan file tersebut, HP suaminya itu tiba-tiba restart sendiri. Nah, ini yang sangat disayangkan. Bukti rekaman itu hilang. Pantas si Fahim berani sesumbar. Kalau ada barang bukti berupa video, ia berani membeli 100 juta. Bahkan ia bersumpah akan jalan jongkok dari Jember ke Jakarta dengan telanjang bulat. Kalau masalah barang bukti cuma belum ketemu saja sih. Tapi kan saksinya itu ada. Tapi ada tidaknya, ketemu tidaknya barang bukti. Ini kan kejadian yang sudah sangat keterlaluan dan sangat mencemarkan nama baik Islam. Sebab yang melakukan tindakan keji ini seorang pengasuh pesantren. Pengasuh pesantren yang selama ini sering menghina dan memfitnah tokoh-tokoh NU. Bahkan membuat provokasi hingga orang NU terpecah belah. Ia juga sering mengecam pemerintahan yang sah. Ia juga berpenampilan sok suci, sok benar. Setiap tokoh yang tidak sejalan dengannya ia serang, ia hina, dan ia rendahkan lewat kanal YouTube-nya. Semoga saja nanti barang buktinya segera ketemu dan kasus ini bisa segera terselesaikan. Sementara di Liput Detik Jatim, Jumat 6 Januari 2023, Gus Ipul mengecam dugaan pencabulan yang diduga dilakukan Kiai Jember, yakni Fahim Mawardi. Sekretaris Jenderal Pengurus Banser Nahdlatul Ulama atau PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengecam kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati di Jember. Menurut Gus Ipul, mendesak agar aparat penegak hukum bisa memproses secara tuntas kasus tersebut. Mengecam orang yang menamakan diri sebagai kiai tapi berperilaku cabul. Karenanya kasus ini harus ditindak dan pelaku diberikan hukuman yang berat jika terbukti bertindak cabul, ungkap Gus Ipul. Gus Ipul meminta masyarakat lebih selektif dan berhati-hati dalam memondokkan anaknya. Beragam kasus pencabulan anak yang diduga dilakukan oknum pengasuh pesantren harus diwaspadai. Menurut Gus Ipul, masyarakat harus berhati-hati dan benar-benar meneliti rekam jejak pesantren dan para pengasuh pesantrennya. Masyarakat harus berhati-hati menempatkan putra-putrinya di pesantren. Sekarang ini memang banyak pesantren dengan macam-macam latar belakang pengasuhnya. Tidak semuanya sama, imbuh Gus Ipul. Ya, begitulah kondisi tentang kehidupan Fahim yang tadi dibongkar oleh istrinya sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya tentang perjalanan Fahim benteng akidah menuju penjara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.